Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada santai-santaiwan anak murid Ustadz kelas 5 agama ya. Ini ada semacam penjelasan kembali perkara alaqah, majaz, mufrad, mursal. Dulu sudah saya katakan itu semuanya ada 18. Rupanya ada yang tertinggal sedikit ini karena ini separuh halaman ya. Coba buka halaman 294. Dan 4 nomor urgen 8. 8 takyid itlaq. Takyid itlaq. Ustaz jelaskan dulu sebelum perkara alaqah nih. Yang dimaksud takyid itu berkait. Berkait. Yang dimaksud mutlak tidak berkait, lapas lurus. Contoh begini, syafah itu mulut artinya itu. Syafah artinya mulut, masih mutlak. Tak mulut apa kan? Tak mulut botol, tak mulut cangkir, tak mulut hewan, tak manusia. Yang penting mulut. Kemudian misfar juga mulut. Juga mulut itu. Mana dipasang mulut gelas, mulut botol, mulut manusia, mulut kambing, karena masih mutlak, belum dipasang ya. Itu mutlak namanya. Kalau dipakai manusia, ya dengan syafatul insan, syafatul zaid. Itu baru mukhayat itu. Tidak mungkin syafah itu untuk binatang, harus manusia. Misfar juga demikian. Misfar itu bibir atau mulut, tapi dipasang orang untuk binatang. Misfaru wadam misalnya, misal ibil, misal ulap ya. Kalau dia punya pasangan, dia mukayat, tidak tercampur-campur ya. Contoh lain, kalau saya katakan kaki, itu mutlak itu. Kaki apa? Tapi saya katakan ceket. Ceket itu ayat tuh. Kaki manusia. Kan itu. Tapi kadang-kadang orang terbalik masang. Jika terbalik itulah yang jadi majas ya. Saya kembali pada mulut. Mulut apa tadi untuk manusia? Syafah. Kalau untuk hewan, misfar. Itu wajar nih. Memang pasangannya. Tapi kadang-kadang orang masang berbeda, terbalik. Untuk manusia pakai binatang, untuk dibaca pakai manusia. Orang mengatakan misfarul zaid majruh. Benar, secara nyata tidak benar karena zat itu manusia. Kenapa dengan misfar? Tapi karena sudah menjadi majas, boleh jadinya jalan majas. Mungkin karena mengejek kan, mengejek nih seolah itu binatang pakai misfar. Atau kebalikannya, yang binatang pakai syafatul ba'ir saja. Syafatul ba'ir. Asas terlalu memuji binatang. Yang itu manusia kok dengan syafah. Jadi sekali-sekali masang terbalik ya, majas. Cara majas itu. Pasangan terbalik. Walaupun salah, ya nggak benar karena majas. Misfar itu untuk binatang, tapi pakai untuk orang. Misfarul zaid majruh, muncung si zaid terbuka. Begitu pas awak begitu muncung itu untuk binatang tuh, tapi kadang muncung itu baru. Di muncung kan berang. Saya mulutmu apa kamu biarkan? Muncung itu untuk binatang tuh, muncung kambing, muncung onta, muncung kerbau. Manusia tidak boleh, tapi untuk majas boleh. Berang, elok muncung stek, hadir. Elok mulut kamu sedikit. Muncung itu kan untuk hewan, tapi dipakai untuk manusia sehari dengan cara majas. Itu yang dimanakan itlaq muqayyad. Salah pasang tidak? Salah pasang. Orang misalnya sepatu, di mana tak sepatu di kaki, kalau topi di kepala. Orang bergara-gara pakailah pecimu itu di kaki. Peci itu kan di kepala, tapi pakai kaki. Itu kebalik, pakailah sepatu di kepalon. Padahal
sepatu di kaki, selipasnya di kepala. Untuk majas benar sekali. Kadang-kadang kena marah atau kena film atau gara-gara, begitulah. Saya baca ya, At-taqyid at-itlaq wa kalau saya khairan bikail aksara misfar masalah misfar zat majruh fa inal misfar lughatan syafal ba'id summa ulahuna mudzakkar syafah fakana fi hadza mangkulan an muqayyad bil mutlaq wa kana majaz misalan alaqatu taqyid summa nukila min mutlaq syafah bila seperti insan bahkan wajar usang maka baca ini bahkan anak itu takhid al-itlaq. Nah itu jelasnya lafaz misfar itu biasanya untuk binatang tapi dipakai untuk saya. Demikian juga syafah untuk manusia tapi dipakai untuk binatang. Benar itu benar untuk majas tapi jangan kalau ada gara-gara jangan kau orang beda kau ada yang bikin binatang tapi saya sekali boleh ketika untuk majas. Yang kemudian nomor 9 ya, al-umum. Nah ini lafaznya umum yang dituju satu orang. Kan ada dalam usul al-umum lebih khusus. Lafaznya umum yang dimaksud khusus satu. Nah, ini contohnya. Am yahsudunan nasa. An-nasa. Ay an-nabi, nabiya, nabi maksudnya Muhammad itu an-nasa itu umum tapi yang dimaksud Nabi SAW al-qatubu umum. Contoh lain alladzina qala lahum an-nasu, an-nasu itu umum juga yang dimaksud seorang Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i itu dalam tafsir itu Nu'aim Mas'ud bin Asja'i bukan di seluruh manusia. Tapi nas yang pertama Nabi Muhammad khusus ya satu orang. Yang sekarang Nu'aim masuk al-Asja'i satu orang. Kemudian khusus, ya khusus sebutannya khusus dengan cara menyebutkan nama kabilah atau nama suku atau nama bangsa. Nah, contoh Rubai'ah itu kabilah tuh. Quraisy juga suku, walaupun yang dimaksudkan seorang tapi disebut nama sukunya kan terbawa yang lain itu iya tapi karena menyebut seorang ya sama dengan jalan beda juga Syahdu tapi disebut nama sukunya. Kalau untuk yang baik orang kan senang tapi kalau untuk jelek tidak mau orang. Itu namanya menyebutkan orang dengan cara menyebut nama suku atau nama bangsa atau nama kabilahnya. Yang ke-11 iktibar makana, menyebut suatu berdasarkan asal misalnya begini jahit ya salah saya masak beras benar beras masak beras. Tapi kalau orang Indonesia makan beras, ya beras, kadang dimakan apa? Nasi. Apa asal nasi? Beras. Namanya iktibar makanan, menyebutkan sesuatu berdasarkan dasarnya apa? Nah, apa dasarnya? Orang Indonesia Timur makan sagu, tidak sagu ini makan. Sagu ya asalnya sagu tapi diolah menjadi bubur, menjadi lempeng, menjadi lape ini. Nah, lape itu sagu asalnya disebut asal makan sagu. Apalagi yang paling kasar makan padi, malahan padi dimakan. Maksudnya padi diolah menjadi beras dimasak jadi nasi. Iktibar makanan. Oke. Kamu siswa kelas 5. Kalau orang nyebut anak-anak, seolah-olah Anda makan anak-anak. Anak kelas 5, anak kelas 4, kelas 6. Sebenarnya bukan anak lagi sekarang,
siswa kelas 5. Nah, level SLA itu siswa, level di atasnya itu mahasiswa, tapi disebut anak juga. Kenapa? Itibar maka anak. Dulu anak-anak ketika SD, TK, sekarang enggak lagi. Kalau mau protes boleh saja, tapi kena majas ya, enggak salah. Majas nih, anak-anak tetap dulu. Kan sebenarnya kan saudara, tolibah, budak, tapi anak-anak marohik, ya aktif lu, anak-anak. Nah, itibar maka menyebutkan hal-hal yang sudah lewat, padahal sekarang maksudnya. Contoh ayat, wa atu yatama amwalahum, serahkanlah kepada yatim harta mereka. Nah, itu begini ceritanya. Anak yatim, kalau ya seorang anak kalau meninggal bapaknya, dia masih kecil, umur balita, bapaknya kaya, punya perusahaan, punya mobil, punya sawah, harta itu belum boleh diserahkan kepada anak. Nah, siapa yang melihara? Yang melihara itu walinya, bapak, emaknya, neneknya, atau kakeknya, wali. Kalau tidak ada, atau pemerintah, Baitul Mal ya. Nanti kalau sudah balik, udah bisa mengurus, baru diserahkan. Bisa, kan ya sama, iya nak, ya sama orang itibar makana. Sebenarnya itma'u ilaihim idza kanu balagu, sampaikan kalau mereka sudah balik nanti. Nah kan gitu, ya sama dulu usia antara 0 tahun sampai 15 tahun itu yatim tuh. Kalau sudah balik, udah dewasa, dia udah bisa mengurus, boleh diserahkan. Maksudnya ini bukan yatim beneran, yatim dahulu, sekarang sudah balik, kasihkanlah setelah dia balik, kan begitu. Tidak boleh memakan anak yatim, yang boleh memelihara, makan pun boleh sekarang untuk memelihara, biaya memelihara boleh. Oleh karena itu Quran mengatakan, dia sama, kasihlah kepada anak yatim itu. Maksudnya izakan balagu, kalau mereka sudah balik. Ini baca ayatnya ya. Ai tasmiyatu syai'i bismil makanan, ya itu menyebutkan suatu berdasarkan atas dahulu, yang ada dulu sebelum jadi. Summa balau, kemudian mereka telah yatim, jadi balik. Umur berapa itu balik? Ya katakanlah 15 tahun itu. Nah, umur 7 tahun belum boleh, 10 tahun belum boleh, karena dia belum cerdik, belum cerdas. Bahasa hukum ini belum cakap, dia belum cakap. Kenapa? Kalau dikasih anak sebesar itu dengan harta yang banyak, ya mungkin akan habis harta itu, nggak bisa mengendalikan. Bayangkan punya toko, punya ame, punya duit, bayangkan. Itu makanya Allah mengatakan ya tahu di sana izakanu balau, kalau dia mereka sudah balik. Nah, kemudian ya itibar mayakun, menyebutkan suatu besar akan datang, ya bakal jadi ya. Kalau Anda sekarang sebut bapak-bapak, ibu-ibu, dan marah, sekarang baru pelajar, kan bapak ibu, nanti selesai menjadi bapak, bapaknya anak, bapaknya rakyat, nanti. Tapi saya sebut lagi doa dong, doa bapak-bapak, ibu-ibu, saja sekarang belum menyebutkan akan datang. Contoh yang resmi nih, apa kerja Pak Pun? Menjahit. Apa yang dijahit? Baju, celana, atau apa kan? Baju itu mayakun, celana mayakun, jilbab mayakun. Yang dijahit sekarang makanan, kain dasar, nanti menjadi baju. Apa yang dimasak ibu? Masak nasi. Apa yang dibikin kakak? Masak bubur. Nah, salah tuh. Kalau menurut hakikatnya, nasi itu nanti, sekarang beras, ya. Bubur itu nanti,
sekarang beras dimasak akan menjadi nasi, namanya itibar mayakun. Walaupun sekarang belum jadi bubur, belum jadi nasi, ya itibar mayakun. Yang dia pengen jahit kain baru digunting, makanya nanti akan menjadi baju, menjadi jilbab, menjadi celana. Kadang orang juga jahit baju, jahit kerudung, jahit sepatu. Kalau dipahami secara gamblang begitu ya salah. Tapi majas dalam bahasa harian benar itu. Masak rendang enggak, rendang itu dimasak angus ya. Yang dimasak itu apa? Daging, kecang, pakai santan akan menjadi rendang. Paling-paling ya masaknya menghangatkan rendang, masak rendang. Rendang itu rendang jadi nggak dimasak lagi. Ya, meres santan salah. Yang dimasak ampas kelapa. Nanti akan menjadi santan. Tapi orang sebut seperti itu. Biasa nyebut, mari ibu PKK meremas santan di Parabe. Yang diperas itu kelapa, ampas, nanti menjadi santan. Ya, jadi sebenarnya itibar mayakun. Ya, ai nazru ilal mustaqbal, memperhatikan barang yang akan jadi. Ya, fima iza utliqa isbu bisai ala awal ilaih, terhadap apa-apa yang diucapkan sesuatu mau awal ilaih akan berubah menjadi sesuatu, Contohnya begini, ini arani asiru khamran. Nah, ini ayat ini surat Yusuf ayat 26. Saya bermimpi meremas tua. Tua kan tahu Pak, saya belum minum. Tua itu kalau secara tradisional, tua itu dibikin dari anggur itu diperam, dikasih ragi 3 hari, nanti diperas anggurnya itu, airnya jadi tua. Nah, yang diperas itu bukan tua, tapi anggur yang sudah membusuk tuh. Tapi orang mengatakan saya bermimpi beras tua. Ala sabil majas, yang seperti ini sebutan secara majas. Ya, apa alakanya? Alakanya adalah itibar mayakunu, memperhatikan hal yang akan menjadi, masak bubur, masak rendang, ya itu memperhatikan nanti yang dimasak belum bubur, dia belum bahan-bahan tepungkah dia, apakah dia beras, nanti akan menjadi itu. Merebus lepat telah jadi, tidak diberi lagi, kan diberi lagi apa hancur ini. Nah, enak ya, angus. Baru dibungkus rapi-rapi, baru pasang ke dalam periuk. Itu namanya lepat. Nah, wal alaqahuna, alaqah ini adalah itibar mayu awal ilaih, sesuatu yang akan menjadi, berpaling menjadi benda yang dimaksud, menjadi kain, menjadi baju, menjadi bubur, menjadi nasi, menjadi lepat, menjadi persahabat. Ya. Wala yalidu ila fajirin kufar. Nah, ini kata ini. Mereka tidak akan melahirkan kecuali orang fajir. Nah, ingat, bayi baru lahir belum fajir, tapi nanti 10 tahun dipelihara bapaknya yang Yahudi atau bapaknya yang tidak tahu Islam, fajir lah ini. Fajir ya, orang jahat, kriminal ya. Fajir itu adalah orang jahat, kafir lagi. Kan itu maksudnya. Bayi yang baru lahir belum diucapkan sebagai fajir, belum pula kafir, tergantung siapa yang memelihara. Ya, anak yang baru lahir itu belum katakan Yahudi, belum Nasrani, maka bapaknya yang memperoleh dari Yahudi Nasrani. Kesalahan fajir itu berlaku untuk orang dewasa, anak kecil belum. Tapi dikatakan ya ridu melahirkan bayi yang fajir, itu majas, merakab. Jadi kalau Anda ambil anak orang Cina baru lahir 10 hari, ambil
nanti dia tidak perlu baca syahadat lagi, terus dia jadi Islam. Kan begitu. Nah, ini jangan Allah Allah. Ya. Walakinahu qad yakunu zalika ba'da syukrati wa qalbul fajir. Yang dengan itu ketika lahir dia belum. Tapi nanti setelah dia dewasa, dijamin kebanyakan menjadi fajir atau menjadi kafir. Ya. Nah, itulah dari alaqah yang tinggal ada 5 buah, 5 buah ya, yang ketinggalan, berarti selesai. Majaz, mufrad, mursal terjadi pada kalimat. Alaqahnya 18. Selesai ini baru kita masuk pada majazun, murakkabun, mursal. Majaz, murakkab, mursal terjadi pada jumlah. Ya jumlah itu kalau ya tarkibnya murakkab, tarkib itu jumlah. Nah, makanya kena murakkab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.